mulia adalah menciptakan pemimpin-pemimpin berikutnya. Kita adalah pemimpin dan calon pemimpin. Jadi persiapkan diri dan mempantaskan diri kita untuk menjadi pemimpin. Ali bin Abi Thalib. Oke, saya ucapkan selamat datang para peserta, para tamu undangan, bapak-bapak dari panelis. Saya akan memperkenalkan satu persatu. Di depan saya sudah berada 3 panelis dari tokoh budayawan pendidikan. Ada bapak kita, Bapak Mas Baik. Jabatan yang beliau pimpin adalah guru dari tahun 90-an sampai 2021 saat ini. Sudah barang tentu pengalaman dan kapasitas beliau tidak bisa diragukan lagi. Dan kita perkenalkan lagi dari sisi pemerintahan, ada bapak kita, kakak kita, orang tua kita, Bapak Abbas Desnusa. Beliau adalah jabatan terakhir Bapak Camat Kecamatan Namrole, dan dalam hierarki birokrasi dan kapasitas beliau berbicara sebagai orang pemerintahan tidak bisa diragukan lagi, karena dari awal bangunnya Kabupaten Buru, mereka-mereka lah yang menjadi penerobos, mereka-mereka lah yang menjadi barometer berdirinya Kabupaten Buru. Kita berikan aplaus kepada beliau. Dan di samping beliau ada Bapak Jafar Wainusu, putra asli Ilat. Saat ini jabatan aktif yang beliau pegang adalah Ketua Partai Gerindra DPC Kabupaten Buru, Ketua Pemekaran Wilayah Buru Kayeli. Jadi dari sisi politik, mereka adalah founding father dan motivator bagi kami generasi muda saat ini. Dan selanjutnya saya memperkenalkan, di sebelah kanan saya ada abang saya, Hanafi Mas Baid. Pengalaman organisasi mereka adalah senior-senior bagi kami. Ada organisasi luar kampus yang mereka geluti, HMI dan lain sebagainya. Ada yang organisasi permanen kampus yang mereka geluti. Dan saudara saya Umar Mas Baid, bisa disambut pesertanya. Pengalaman organisasi IMM, organisasi pemuda, dan jabatan sekarang adalah sekretaris desa. Lalu di samping saya juga ada saudara Ibrahim Wainusu. Berbagai pergerakan dan organisasi juga telah diraih. Dan di samping saya juga sebelah bagian kiri ada saudara saya, adik saya, teman saya, anak saya. Kepada Abang Yusuf Daud bisa diperkenalkan. Beliau ketika dirintis pertama kali Pemkab, mereka adalah penggerak-penggerak pertama. Sudah barang tentu yang namanya berbicara depan forum organisasi pengalaman dan kajian itu adalah santapan pagi hari mereka. Oke, yang kedua ada saudara Hendra. Kita ambil dari barisan mahasiswa untuk menyampaikan pemikiran-pemikirannya terkait dengan topik pada malam hari ini. Organisasinya adalah organisasi Pemkab, organisasi-organisasi internal kampus sudah digeluti, IMM. Terus yang di samping saya Ali Mas Baik, juga expert untuk tidak bisa diragukan lagi persoalan dengan kemampuannya dalam melengkapi materi yang sudah disiapkan oleh. Oke, baik, tidak buang-buang waktu, saya akan membacakan
aturan debat pada malam hari ini. Tata tertib debat, tata tertib umum. Peserta diharapkan menjaga keamanan dan ketertiban ruangan. Peserta dalam memberikan pertanyaan dari forum maupun yang di depan dilarang menyerang wilayah privat meliputi personal, suku, agama, ras, dan adat. Peserta diatur oleh moderator dan keamanan dari panitia. Apabila peserta melanggar ketentuan ini, maka dikeluarkan secara paksa. Kita masuk kepada untuk pendebat. Ketentuan berbicara waktunya diatur oleh moderator, menyampaikan pembicaraannya, narasinya, datanya berdasarkan sumber. Dilarang menyampaikan kata kasar, menyampaikan pertanyaan atau sanggahan tidak keluar dari materi atau topik debat. Apabila ketentuan ini dilanggar, maka pendebat dapat ditegur sewaktu-waktu. Dan untuk peserta bisa menuliskan pertanyaan dan mengisinya di depan, karena dalam sesi ketiga, debat ini terdiri dari 3 sesi. Sesi ketiga kami akan mengambil pertanyaan teman-teman, karena kita tidak bisa merangkup seluruh pertanyaan. Sudah barang tentu banyak yang mau bertanya dan banyak yang ingin bertanya. Jadi kita tidak bisa merangkup dengan caranya seperti itu, tulis lalu dikasihkan kepada panitia di belakang. Nanti kami ambil lalu dijawab oleh peserta. Ketentuan mengenai peserta bisa ditaati. Untuk panelis diberikan kesempatan menilai berdasarkan kapasitas dan background jabatan. Artinya kalau bapak-bapak dari pemerintahan, mungkin konteks kepemimpinan kacamatanya, barometernya dari background bapak-bapak. Waktu berbicara diatur oleh moderator, jadi setiap sesi selesai di bagian 1 bapak-bapak bisa memberikan bapak-bapak punya pemikiran-pemikiran terkait dengan para pembicara. Ya, mungkin saran, tambahan, dan penguatan. Terus panelis dalam menilai dapat memberikan saran, solusi, dan pengembangan narasi pendebat. Jadi bisa memberikan saran, solusi, dan pengembangan terkait dengan yang dibicarakan oleh peserta debat berdasarkan background bapak-bapak. Kita masuk kepada sesi pertama dari debat ini, adalah saya sebut dengan opinion section. Waktu berbicara 2 menit, dihitung ketika peserta mulai berbicara. Debat ini terdiri dari 3 seksi. Sesi pertama disebut opening section, sesi kedua itu debat action, dan ketiga itu random question. Untuk opening section, pertanyaan yang pertama itu pemimpin. Menurut saudara Uju, dipersilakan waktu 2 menit. Ya, terima kasih. Saya langsung saja. Kalau pemimpin itu adalah orang individu yang mengarahkan sekelompok orang atau masyarakat tertentu. Itu disebut dengan pemimpin. Jadi pemimpin orang individu yang memimpin atau mengatur sekelompok orang, itu pemimpin. Lalu kemudian politik adalah seni untuk meluruskan agar mencapai kepentingan, itu politik. Waktunya selesai 2 menit. Kami lanjut kepada Hendra untuk menyampaikan dalam opinion section apa itu pemimpin dari sudut pandang. Pemimpin. Oke, terima kasih. Saudara, saya sudah memberikan saya kesempatan. Menurut saya, pemimpin adalah orang yang betul-betul amanah dalam menjalankan tugas dan tupoksinya masing-masing.
Jadi menurut saya pemimpin itu orang yang mengatur dalam sebuah lembaga atau orang yang mengatur dalam sebuah pemerintahan yang terakomodir. Jadi pemimpin ini salah satunya orang-orang yang betul-betul mengikuti aturan-aturan yang sudah ditetapkan. Lalu pemimpin juga harus amanah dalam sikap apapun, adil atau menyampaikan segala sesuatu itu betul-betul amanah. Begitu saja. Saya kembali kepada Arwin. Mungkin pertanyaan masih sama, namun diperjelaskan, mesti dipertekankan bahwa tipikal pemimpin dalam menghadapi tantangan globalisasi. Oke, terima kasih saudara moderator atas waktu dan kesempatannya. Berbicara tentang pemimpin, kalau menurut pendapat saya, seorang pemimpin adalah orang yang bisa dijadikan sebagai role model. Kita berbicara tentang role model, itu maksudnya berbicara tentang orang itu bisa menjadi panutan orang lain. Itu konteks paling pertama menurut saya sebagai seorang pemimpin. Terlepas dari jiwa leadership yang dia punya, dia harus bisa menjadi seorang role model dalam artian kelompok yang dia pimpin atau masyarakat yang dia pimpin itu bisa mengambil dia atau orang tersebut, individu tersebut sebagai contohnya. Begitu menurut saya kurang lebih. Oke, terima kasih, waktu selesai. Dipersilakan bagian sayap kanan untuk mendefinisikan pemimpin menurut pemahaman Anda. Dipersilakan, waktu mulai ketika Anda berbicara. Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada saudara moderator, kepada para panelis yang sangat saya hormati, kepada teman-teman adik-adik mahasiswa yang sangat saya banggakan. Ini suatu kehormatan bagi saya sendiri, dan hampir saya juga kaget bahwa tiba-tiba masuk diminta hadir di sini, tapi tidak ada persoalan. Ini saya dihadapkan dengan orang-orang hebat, diantaranya ada mantan anggota DPR dan kemudian beliau sebagai ketua partai di Kabupaten Buru, ada bapak mantan pejabat dari Buru Selatan Pak Abbas Lisnusa, ada yang terhormat Bapak Usman Musbait sebagai salah satu tokoh masyarakat, salah satu tokoh 10 detik lagi yang sangat saya banggakan. Sebagai bentuk penghormatan saya mengucapkan terima kasih sebesar-besarnya kepada semua yang hadir di ruangan ini. Bagi saya, pemimpin ini merupakan salah satu sosok yang menjadi barometer bagi orang lain, sehingga apa yang disampaikan ini betul-betul tidak menjadi kepentingan pribadi atau menjadi kepentingan kelompok tertentu. Oke, terima kasih, waktu selesai. Dipersilakan kepada saudara kedua. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita masih punya 3 seksi, jadi saya berharap semua bisa terakomodir dalam setiap pertanyaan. Karena ini adalah seksi opening, artinya kita mampu mendefinisikan secara keseluruhan itu pemimpin dari masing-masing orang. Oke, dipersilakan. Jadi sebelumnya saya minta maaf saudara moderator, saya menyampaikan arti daripada pemimpin ini itu tidak berdasarkan pemahaman saya, tapi saya menyampaikan pengertian pemimpin ini berdasarkan konseptual. Jadi pemimpin ini seseorang yang punya kemampuan untuk merasionalisasi orang dalam hal tujuan kepentingannya. Singkatnya seperti itu. Terima kasih. Oke, demikian. Sehingga ada tambahan lain, dipersilakan kepada saudara Ibrahim Manusul. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau menurut saya, pemimpin adalah sekelompok orang untuk yang tergabung dalam organisasi atau wadah apapun untuk mencapai suatu tujuan bersama. Nah, kalau kita kaji dari aspek politik, menurut saya pemimpin harus mampu menerima dan mampu menerima dan mengambil kritik kebijakan dari masyarakat atau
sekelompok organisasi yang dipimpin oleh tersebut. Nah, seperti apa yang kita kutip dari Presiden Erdogan, bahwa jika orang-orang baik tidak terjun ke politik, maka para penjahat-penjahatlah yang akan mengisinya. Itu artinya bahwa pemimpin walaupun dengan kondisi apapun harus mampu mengambil suatu kebijakan yang baik. Jika ada masalah, maka saling koordinasi secara bersama dan mampu mengambil keputusan untuk mencapai suatu tujuan bersama. Oke, terima kasih, waktu selesai. Berikan tepuk tangan kepada para debater kita. Kita masuk kepada para panelis. Mungkin di sesi awal bapak-bapak bisa mengembangkan sebenarnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat perubahan. Kepemimpinan berarti orang yang memimpin sekelompok, baik itu individu maupun organisasi maupun wadah, dengan tujuan untuk mencapai sasaran atau apa yang diinginkan bersama. Saya tambah sedikit, itu secara singkat nanti dilengkapi oleh yang lain. Seorang menjadi pemimpin harus ada memenuhi 3 kriteria, ya, kriteria. Tadi saya sudah dengar apa yang dipaparkan oleh para pendebat. Sudah jelas bahwa seorang pemimpin yang baik itu dia memenuhi 3 kriteria. Ingar susun tulodo, di depan harus memberikan contoh. Seorang pemimpin harus memberikan contoh. Contoh di sini berarti dia harus terbuka untuk menerima semua saran, pendapat dan kritik orang lain. Karena yang dipimpin itu bukan dirinya, tapi yang dipimpin adalah orangnya. Orang berarti orang banyak atau organisasi. Yang berikut, ingarsu mangungkarso. Seorang pemimpin yang baik dia harus memberikan mengayomi. Maka dia harus membawa dengan kelompok tadi untuk bagaimana mencari solusi yang terbaik untuk untuk memecahkan semua masalah atau konflik yang terjadi. Karena saya ingat sahabat Umar, ya, kalau saya salah saya masih ingat, setelah dia dilantik menjadi khalifah, dia berkata cuma satu: seandainya kalau masyarakat inginkan supaya tugas saya ini berjalan sesuai dengan apa yang diinginkan oleh masyarakat, maka apabila saya misalnya langkah, tolong diberikan saran, kritik. Lalu yang terakhir, seorang pemimpin yang baik yaitu Tuturi Handayani memberikan dorongan, motivasi, memberikan kesempatan kepada generasi-generasi yang ada untuk bisa melanjutkan, ya, roda pemerintahan yang baru, karena sehingga ada regenerasi. Nah, itulah seorang pemimpin, ya, itu namanya kepemimpinan. Baik, waktunya selesai. Saya persilakan kepada, berikan aplaus dulu kepada kita punya dari budayawan. Kita masuk kepada pemerintahan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam bahagia, salam maghfirah dan rahmat yang diberikan Allah kepada kita baru saja menjelang sholat Id. Kita secara pribadi dan keluarga menyampaikan permohonan maaf lahir dan batin bila aidin wa faidin. Ini menarik. Jadi sebetulnya waktu ini terlalu singkat, tapi baiklah. Beta mau mengartikan, beta mau memberikan pemahaman kepada adik-adik, saudara-saudara, anak-anak, bahwa pengertian dari sebuah definisi itu bebas diartikan. Berbagai definisi tentang apa saja. Ini jangan hitung waktu dulu, ya. Kita kasih pemahaman saja. Mau berikan waktu 3 menit. Mau Anda memberikan definisi tentang apa saja adalah merupakan kebebasan bagi tiap-tiap orang individu. Karena setiap satu kalimat tidak ada kesepakatan terhadap batasan, tapi paling tidak ada batasan-batasan dari definisi itu yang dipakai sebagai tolok ukur untuk menyampaikan beberapa persoalan. Kata bicara tentang hukum saja, tidak ada orang
Semua orang berpendapat, orang hukum semua berpendapat. Oleh karena itu wajar kalau saudara-saudara, adik-adik dan anak-anak beranak ini menyampaikan pendapat yang bervariasi. Semuanya benar, tapi paling tidak ada satu ukuran, paling tidak kita memakai pendapat sarjana, atau paling tidak ada kamus bahasa Indonesia untuk menafsirkan bagaimana arti pemimpin itu. Oleh karena itu ini mulai hitung pemimpin yang pertama, bahwa baik Quran maupun hadis, setiap anak Adam yang dilahirkan adalah sebagai pemimpin. Oleh karena itu siapapun kita, baik laki-laki maupun perempuan, itu adalah pemimpin, dan masing-masing orang mempertanggungjawabkan kepemimpinannya. Yang pertama. Yang kedua, ini sedikit koreksi, tapi mestinya tadi ada samarata, tapi pengertian tadi moderator sudah mulai bahasanya berbeda-beda, tapi ini awal yang baik, nanti akan diperbaiki. Pengertian pemimpin ini menurut saya juga sudah lupa baca yang batasannya seperti apa, kamus bahasa Indonesia juga seperti apa, saya lupa. Tapi yang ada dalam pemikiran saya, bahwa yang dibilang pemimpin adalah seseorang yang dipercayakan oleh sekelompok orang untuk mengatur, mengurus segala kepentingan kelompok orang tersebut. Itulah pemimpin. Jadi tadi kalau dari Biloro tadi, Awasi tadi dia bilang dia mengatur sekelompok orang, ya sudah agak betul, tapi kepemimpinan itu berasal dari sekelompok orang, bukan dia datang dari top down, dia mengatur ke bawah, tidak, dari bawah ke atas. Oleh karena itu yang namanya pemimpin itu dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk. Oke, terima kasih kepada dari bagian pemerintahan. Kita persilakan kepada Bapak dari bagian politisi untuk menyampaikan konteks pemimpin menurut kacamata dan komentar para politisi melalui perkembangan-perkembangan yang disampaikan. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini saya juga yang pertama, karena ini masih ada dalam suasana lebaran, tentunya saya dan keluarga mengucapkan minal aidin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin terhadap semua keluarga besar yang hadir di kesempatan hari ini. Jadi kalau kaitannya dengan masalah pemimpin, saya mesti harus katakan bahwa apa yang tadi disampaikan oleh kedua panelis ini kita searah. Saya cuma mau menambahkan. Jadi yang pertama, kalau kita bicara tentang pemimpin, jangan kita melihat apa di balik pemimpin itu. Yang harus kita lihat adalah pemimpin itu adalah kodrat yang harus difahami oleh orang yang memimpin. Itu kodrat. Itu yang pertama. Terus yang kedua, bahwa pemimpin itu dia memiliki sebuah faham tunggal. Sekali lagi, pemimpin itu memiliki sebuah faham tunggal. Artinya bahwa pemimpin itu telah berdiri. Cuman situasi, suasana, proses berjalan dalam kepentingan apa yang kemudian seseorang dia lahir sebagai pemimpin. Nah, untuk apa? Orang yang diberikan, pemimpin itu orang yang diberikan tanggung jawab untuk melaksanakan tugas-tugas yang berhubungan dengan hajat hidup banyak orang atau manusia, yang pada prinsipnya tugas yang diembankan oleh pemimpin itu dia harus laksanakan dengan baik-baik. Kalau tidak baik, berarti bukan namanya pemimpin. Karena pemimpin, sekali lagi, citranya itu mesti baik. Kita sampaikan. Jadi mungkin waktu selesai. Terima kasih kepada para panelis. Jadi kesimpulan sementara, pemimpin adalah role model. Pemimpin itu tumbuh dari bawah, bukan top down, tapi dia merupakan down up, tumbuh dari bawah. Dan itu adalah kesimpulan daripada sesi pertama. Dan berikan aplaus kepada para panelis kita dan para debater kita. Untuk itu kita jeda sejenak. Kita lewati iklan berikut. Oke, inilah sesi kedua daripada perjalanan debat kita pada malam hari ini. Saya sebutnya dengan debate age.
Jadi dalam sesi ini kita maju tentang pro dan kontra. Ada tim pro dan ada tim kontra, dan masih berbicara tentang konteks pemimpin. Apakah pemimpin itu lebih ideal adalah pemimpin dari barisan tua atau pemimpin dari barisan muda yang lebih dikenal dengan kaum milenial untuk menjawab tantangan zaman pada saat ini? Jadi saya punya undian di sini. Saya minta dari perwakilan dari kedua pendebat untuk mengambil salah satu kertas yang berada di dalam ini. Sini dulu, cabut. Oke, sama-sama buka supaya kita lihat apakah mereka pro ada atau dan pro kontra. Oke, bagian sini bisa diperjelas apa? Oke, pro tentang tokoh muda dan pro kepada tokoh muda. Oke, sekarang pertanyaannya ini, dalam menjawab tantangan globalisasi di era 4.0, idealis atau idealnya pemimpin muda apakah mampu melebihi bersaing daripada pemimpin tua, atau sebaliknya menurut tim pro kepada pemimpin milenial? Waktu dipersilakan mulai berbicara, nanti ditanggapi hasil pembicaraannya lalu dijawab, disanggah lalu dijawab. Waktu 2 menit berbicara. Ya, terima kasih. Untuk pemimpin muda itu lebih layak dari pemimpin tua. Kenapa? Karena pemimpin tua itu tidak lagi produktif dalam berpikir. Terkadang pemimpin tua untuk melangkah itu banyak pertimbangan yang dilakukan. Tetapi ketika pemimpin muda yang memimpin, maka dia lebih berpikir bagaimana kemakmuran orang daripada dirinya sendiri. Itu untuk pemimpin muda. Nah, kemudian pemimpin muda, kenapa harus pemimpin muda? Pemimpin muda itu lebih sinergik, lebih matang, langkahnya lebih laju dibandingkan dengan langkah pemimpin tua. Kita boleh berkaca, pemimpin tua, pemimpin yang hanya berpikir langkah pendek, tapi 20 menit mau tambah, lanjut. Muda itu berpikirnya jangka panjang. Terima kasih. Ditambahkan masih sisa 15 menit, 15 detik. Oke, terima kasih waktu dan kesempatannya moderator. Waktu tinggal 20 detik. Perlu saya tambahkan bahwa berbicara tentang pemimpin muda, berbicara tentang pengalaman sudah otomatis para pemimpin senior atau pemimpin tua lebih berpengalaman tentang kepemimpinan. Tapi tadi yang saya katakan sebelumnya bahwa seorang pemimpin itu harus menjadi role model dalam artian begini, sebagai para senior harus mampu membuat atau para pemimpin senior harus menjadi contoh untuk para pemimpin muda. Jadi para pemimpin muda dapat berkaca dari pemimpin senior tentang bagaimana itu selesai. Mungkin ada sanggahan, ada diberikan sanggahan karena tadi diberikan 2 menit dia berbicara 1 menit 40 lalu disambung 20 detik. Ada sanggahan terkait dengan penjelasan mereka? Beta kira yang paling bagus itu waktu ditambahkan, karena kondisi dan memang tidak terlalu substansi lah kalau misalnya orang dibatasi dengan waktu. Jadi saya orang tambahkan mungkin sanggahannya silakan kita publikkan. Oke, dipersilakan. Kalau menurut saya sebenarnya itu tidak menjadi ukuran. Yang menjadi ukuran adalah bagaimana seseorang itu punya kapabilitas. Itu yang pertama. Yang kedua, dia harus punya tanggung jawab. Kemudian istilahnya kapabilitas, transparan, kemudian akuntabel. Kalau misalkan 3 ini dia miliki, beta kira yang perlu menjadi ukuran tua mudanya. Intinya dia mampu untuk memberikan kenyamanan kepada seluruh masyarakat yang dia pimpin atau instansi yang dia pimpin. Mungkin itu. Terima kasih. Oke, itu sanggahan dari, ada tambahan karena waktu 2 menit juga dari Nano, ada masih sisa 40 detik.
Ada tambahan? Ada sanggahan terkait dengan apa yang mereka sampaikan? Terima kasih. Kalau menurut beta, artinya bahwa betul muda adalah pilihan dan tua adalah ketetapan. Tetapi yang anehnya di Indonesia walaupun gerakan anak muda banyak bagaimana, tetapi yang tua masih diandalkan oleh masyarakat. Artinya apa? Mari kita lihat, walaupun dengan kondisi 4.0, itu artinya bahwa bagaimana generasi muda melakukan kebijakan-kebijakan atau tindakan untuk bagaimana bisa mengalahkan yang tua. Sementara Indonesia maupun dunia yang tua masih pegang kendali. Mari kita buktikan mulai dari Oke, demikian waktu bisa dijawab. Mungkin mereka mengatakan bahwa tolak ukur pemimpin yang Anda jelaskan bahwa pemimpin muda adalah kecepatan, pemimpin muda adalah mereka mampu melihat peluang dan mampu bergerak. Tetapi mereka sanggah bahwa pemimpin itu dilihat kapasitas, integritas, kapabilitasnya. Silakan menjawab. Oke, baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi berbicara tentang pemimpin muda maupun kaum tua itu tidak bisa dibeda-bedakan, tergantung kapasitasnya. Lalu kita berpikir tentang persoalan pemimpin muda maupun tua. Beta rasa bahwa pemimpin muda itu lebih energi, lebih fisik dari apapun. Karena pemikiran pemuda itu lebih tajam, lebih energis, dan pemikiran pemimpin muda itu sangat idealis dan memberikan kontribusi yang begitu menarik kepada masyarakat maupun individu-individu lainnya. Terima kasih, itu sanggahan dari saya. Oke, demikian dalam pertanyaan pertama terkait dengan tim pro pemimpin muda. Kita kembali kepada pro pemimpin tua. Ya, pertanyaannya adalah ketika lajunya digitalisasi, banyak tokoh-tokoh tua yang tidak mampu beradaptasi dengan 4.0. Ya, bagaimana Anda bisa menjawab bahwa tokoh-tokoh tua ini mampu menyaingi tokoh muda dengan perkembangan zaman di 4.0 untuk konteks umum dan konteks kewilayahan? Demikian. Terima kasih. 2 menit ditambah nanti 1 menit. Dalam menanggapi situasi global saat ini di mana semua orang bergerak berlomba-lomba untuk mendapatkan sesuatu dengan digital. Ini menjadi tantangan tersendiri. Jadi kalau misalnya berbicara pada kesempatan ini, bagaimana respon tokoh dalam hal ini tokoh tua? Kalau pendapat saya sebenarnya persoalannya terletak kepada siapa tokohnya. Kalau dilihat dari sisi kemampuan dan lain-lain, untuk saat ini memang harus diakui bahwa kondisi saat ini di mana itu anak muda lebih banyak menguasai dunia digital. Tapi jangan lupa bahwa sentral dari semua ini adalah panutannya adalah tokoh tua. Kira mungkin itu saja singkat, dan yang kalau waktu masih 1 menit lebih. Terima kasih. Menurut saya itu tidak menjadi sebuah ukuran, karena cerita masalah kepemimpinan ini ketika kaum tua dulu ada prosedur-prosedur tertentu yang diambil alih oleh kaum tua dalam hal kebijakan dari sisi organisatoris pemerintahan. Jadi kalau kita melihat dari persoalan sisi digital ini, kita kira tidak menjadi persoalan, karena yang namanya pemerintahan, ketika pemerintahan kaum tua yang memimpin, dia tidak turun langsung untuk mengelola digital itu. Yang mengelola digital itu adalah perangkatnya, tergantung dia mengelola sistem pemerintahan itu. Jadi berpikir bahwa dari sisi digital antara kaum tua dan kaum muda, siapa yang cepat, siapa yang bisa,
dan siapa yang tidak, itu tidak menjadi sebuah ukuran. Karena cerita kepemimpinan, cerita sistem itu sudah diatur oleh siapa yang memimpin. Dan persoalan-persoalan seperti itu, persoalan yang pertama, persoalan digital itu diatur. Pemimpin tua tidak mengatur, pemimpin tua tidak dalam sebuah perpetrasi tindakan, tidak. Tetapi ada sistem yang mengatur terkait dengan kapasitasnya sebagai seorang pemimpin. Mungkin seperti Oke, waktunya selesai, bisa ditanggapi. Mereka berkata bahwa tolak ukur untuk mengukur kecepatan globalisasi, bahwa pemimpin tua itu lebih banyak mereka beradaptasi ke tingkat bawahannya. Mungkin seperti itu. Ya, terima kasih. Jadi apa yang disampaikan tadi ada benarnya, tetapi kemudian harus ingat bahwa sistem digital yang dilakukan hari ini bukan seperti apa yang dipikirkan oleh anda. Karena sistem digital yang saat ini dilakukan itu semua online data. Nah, contoh yang sederhana, kaum tua paham tentang online DPA. Jangan sampai kaum tua paham soal membaca DPA itu, lalu pada akhirnya menyalahkan orang lain. Padahal memang dari awal operator, karena pakai operator subiki, iko saja iyo barang terpaham baca, tahu baca. Nah itu yang harus dipikirkan. Kenapa harus kaum muda? Karena pemahaman kaum muda itu lebih cepat tangkap daripada kaum tua. Jadi kaum tua ya dong khusus di bagian lain. 30 detik lagi mungkin ada tambahan. Harus kaum muda. Oke, terima kasih. Tambahan dari saya saja bahwa saya berpikir bahwa semua orang punya keinginan untuk bagaimana kaum muda yang memimpin, karena dilihat dari era sekarang ini seharusnya itu pemuda yang harus pimpin. Karena saya yakin bahwa pemuda itu online, maka inilah era sekarang ini semua serba dengan pengolahan online. Maka keinginan kami untuk mana kaum muda akan pimpin. Waktu selesai, mungkin bisa jawab atau kembangkan apa yang mereka sampaikan menurut Anda. Diberikan waktu 1 menit. Jadi beta berpikir kalau persoalan digital ini, persoalan kecepatan, persoalan pemahaman anak muda ini, saya mengakui persoalan pemahaman digital anak muda. Apa yang disampaikan tadi oleh saudara Yusuf bahwa ketika pemuda memimpin, maka sistem digital yang dikelola dari organisatoris pemerintahan itu apabila perangkatnya mengelola digital dan melaporkan kepada pemimpin, maka pemimpin lebih paham karena dia muda katanya gitu. Tetapi menurut saya itu tidak menjadi sebuah ukuran, karena contoh presiden dan wakil presiden Jokowi Maruf Amin, kalau kita melihat sejenak bahwa sistem digital saat ini kan baik-baik saja, padahal itu dipimpin oleh kaum tua. Di lembaga birokrasi banyak kaum tua yang pimpin, kepala bidang, kepala seksi, kepala dinas, sekretaris. Toh pengelolaan data digital itu baik-baik saja. Oke, waktu selesai. Berikan aplaus kepada kedua peserta dalam sesi ini. Untuk sesi ini saya mempersilakan forum memberikan 1 pertanyaan saja. 1 pertanyaan, saya undi dari nama huruf namanya itu B. Siapa yang inisial namanya B? Memberikan pertanyaan kepada kandidat-kandidat yang berdebat di depan. Dari B, dipersilakan. Oke, siapa yang B? B tidak ada. Kita masuk kepada huruf. Oh, Bahru, ada Bahru Nisyongku.
berikan pertanyaan kepada tim merah atau tim merah atau tim biru, lalu nanti mereka akan menjawab. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada kedua tim yang lagi berdebat, sebutkan nama terus statusnya. Perkenalkan, nama saya Bahruni Syombo. Ini langsung tiba-tiba nanti ditunjuk jadi memberikan sebuah pertanyaan. Baik, saya langsung memberikan sebuah pertanyaan yang kiranya saya pengen mendengar dari dua belah yang berdebat. Bagaimana kiranya kita mempersiapkan pemimpin di masa depan yang hari ini menjadi tantangan kita terbesar dengan merosotnya akhlak. Saya pikir demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.